Indah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian menonton. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Langsung saja ke alur cerita Manhwa Overpower Alexit part ke-10. Part ini dimulai dari Ji-young yang bercerita kepada In-hyuk saat Jiwo melancarkan serangan terakhirnya kepada Jisuk. Itu terdapat sedikit percikan listrik. Oleh karena itu, kenapa kemarin Ji-young bertanya kepada Jiwo tentang Kaiden? In-hyuk yang mendengar itu pun kaget, karena dia tahu bahwa Jiwo adalah Awaken yang baru saja terbangkitkan, atau Awaken yang baru saja mengetahui bahwa dia adalah Awaken, di mana dia sudah mempunyai dua kekuatan, yaitu kekuatan kecepatan dan kekuatan listrik. Shin berpindah di rumah sakit. Di rumah sakit, Jiwo dan Kaiden masih membahas tentang nama dan Kaiden kemarin yang dicetuskan oleh Jiwo, yaitu KCI Nitrat, di mana kata-kata itu langsung keluar dari mulut Jiwo, karena Jiwo tidak bisa mengarang kata yang berawalan dengan K. Setelah pembahasan itu berakhir, Jiwo pun langsung berkata kepada Kaiden, "Kenapa kemarin Ji-young kok menanyakan Kaiden kepadaku ya?" tanya Jiwo. Kaiden pun menjawab, "Mungkin karena percikan listrik yang keluar darimu. Padahal kekuatan internalku hanya ada sedikit di tubuhmu. Tapi kenapa Ji-young bisa menyadarinya?" kata Kaiden. Tak berselang lama dari pembahasan itu, tiba-tiba In-hyuk pun datang ke ruangan Jiwo, di mana dia langsung berjalan dan mendekati Kaiden. Dia pun langsung memasukkan tangannya ke jasnya. Entah apa yang akan dia keluarkan. Jiwo dan Kaiden pun langsung panik. Mereka panik karena mungkin In-hyuk sudah tahu kebenarannya. Tapi ternyata tidak, karena In-hyuk ternyata hanya mengeluarkan makanan dan mainan kucing yang akan diberikan kepada Kaiden. Setelah memberikan itu pun In-hyuk langsung pergi. Shin berpindah di sekolah, di mana setelah Jisuk meninggalkan 3 orang temannya dan Wo-in mendekati mereka. Temannya yang bad mood karena diajukan oleh Jisuk beberapa hari ini pun langsung ingin menghajar Wo-in. "Kali ini kau akan mati," kata salah satu teman dari Jisuk. Tapi sayangnya mereka tidak tahu siapa Wo-in. Wo-in pun langsung bertanya kepada mereka di mana Jiwo. Mereka tidak menjawab, dan mereka pun langsung dihajar oleh Wo-in. Mereka tumbang hanya dengan 1 pukulan. Setelah mereka pun tumbang, Jisuk pun langsung mendekati Wo-in. Dia tiba-tiba berada di belakangnya. "Apa kau yang melakukan itu?" tanya Jisuk. Sebelum Wo-in menjawabnya, dia bertanya kembali, "Apakah kau yang bernama Jisuk?" kata Wo-in. Wo-in pun mencari Jisuk karena apa? Karena tadi ketika temannya tidak sengaja menyeploskan nama Jisuk. "Kau sebelum menjawab pertanyaanku, kenapa kau bertanya balik?" kata Jisuk. Wo-in pun bertanya kembali, "Apakah kau Jisuk?" "Ya," kata Jisuk. Shin berpindah, di mana saat di rumah sakit Jiwo sedang berlatih kekuatannya sambil tidur. Dia baru ingat bahwa dia sudah beberapa hari di rumah sakit. Jadi siapa yang memberi makan kucingnya? Namun Kaiden pun memberitahu Jiwo bahwa dia tahu bahwa In-hyuk memberi makan kucing-kucingnya saat Jiwo masih sakit. Lanjut ke Wo-in dan Jisuk, di mana mereka sedang panas-panasnya. Mereka pun langsung bertarung, di mana mereka bertarung tanpa kekuatan dan dengan tangan kosong. Jisuk pun yang menyadari bahwa Wo-in adalah anak yang dahulu dibully oleh teman-temannya. Tapi dia merasa heran, kenapa orang yang dibully itu ternyata memiliki kekuatan yang besar.
dia bisa memblokir seluruh serangan dari Jisuk. Bahkan dia bisa memukul bekas pukulan dari Jiwo kemarin yang masih terasa sakit. Saat sedang seru-serunya bertarung, tiba-tiba orang dari asosiasi pun datang. Orang itu bernama Pak Soha, di mana Pak Songha adalah orang yang bertugas untuk mengawasi Woin. Dia pun berkata kepada Woin, Woin, apa yang kau lakukan? Kau bertarung ini itu hanya akan memasukkan dirimu ke dalam masalah, kata Pak Soha. Akhirnya Jisoo pun sadar, apakah kau seorang Awaken? Ternyata Woin juga bertanya seperti itu. Saat mereka berdua tahu bahwa mereka berdua sama-sama Awaken, mereka pun langsung mengeluarkan kekuatannya di depan umum. Mereka mengeluarkan tanpa ragu dan ingin bertarung. Namun malah Ihyuk datang ke tempat itu sehingga pertarungan itu bisa batal. Dia langsung mendekati Pak Songha dan langsung berkata kepadanya, Hei Pak Soha, apakah kau sadar wilayah siapa ini? Kata Ihyuk. Pak Soha pun langsung menjawab, aku sadar. Ini wilayah Jiung, kata Pak Soha. Mereka pun lanjut mendebatkan dari apa yang mereka lihat. Ini sekarang tidak penting, kata Ihyuk. Mereka pun semakin mendekat dan semakin memanas. Namun, di saat panas-panasnya itu, Woin pun langsung berkata kepada mereka, aku mempunyai masalah yang belum aku selesaikan. Bolehkah aku menyelesaikannya? Kata Woin. Akhirnya Pak Soha pun meminta izin kepada Ihyuk untuk menggunakan aula bertarung mereka atau tempat latihan mereka untuk duel Woin dan Jisuk. Pat langsung berpindah ke tempat latihan, di mana Songha dan Ihyuk menerangkan kepada Jiung bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Ihyuk pun berkata kepada Jiung bahwa orang dari asosiasi menyerang anggota kita atau menyerang Jisuk. Namun hal itu disangkan oleh Songha, di mana dia menjelaskan bahwa Woin bukanlah orang dari asosiasi, namun dia hanya orang yang berada dalam pengawasan asosiasi. Di sini terlihat bahwa Ihyuk dan Pak Soha seperti anjing dan kucing yang tidak bisa akur, di mana mereka sudah hampir berdebat lagi di mana saat panas-panasnya. Namun alhamdulillah mereka dihentikan oleh Jiung. Pandangan mereka pun teralihkan kepada Jisuk dan Woin, di mana mereka mengeluarkan kekuatan mereka langsung di arena itu. Seperti akan terjadi pertarungan yang panas di antara mereka berdua. Saat Jisuk mulai berbicara omong kosong dan ingin menceramai Woin pun langsung menyerangnya dengan serangan dadakan. Jisuk pun masih bisa menghindar dan dia langsung membalas serangan itu dengan serangannya yang dia gunakan terhadap Jiwo kemarin, dengan memanipulasi angin menjadi bilah-bilah tajam dan menyerang ke arah Woin. Namun Woin pun juga bisa menghindarinya. Woin pun terus menyerang Jisuk, di mana serangan Woin ini sulit tebak. Bahkan Ihyuk dan Songha pun juga kagum terhadap Woin. Di saat mereka berdua kagum, Jisuk yang melawan Woin pun sedikit kewalahan karena serangannya tidak bisa ditebak. Karena Jisuk sudah mulai terdesak, Jisuk pun langsung menambahkan kecepatannya dengan memanipulasi angin. Sekarang keadaan berbalik, di mana Woin sudah menerima pukulan dan ditendang mundur oleh Jisuk. Di saat Jisuk sudah berpikir bahwa dia menang, ternyata itu belum. Itu terlalu cepat body, di mana Woin pun mengarahkan kekuatannya kepada leher Jisuk, di mana kekuatan itu adalah kekuatan yang memanipulasi Jisuk. Jisuk pun tidak bisa bergerak dan merasakan sakit di lehernya. Tiba-tiba, boom! Serangan Woin tepat mengenai kepala Jisuk.
dan kepalanya pun berdarah. Mereka sama-sama tertunduk sekarang. Song Ha yang melihat pertarungan dari Wo In dan Jisuk itu pun teringat kemarin saat dia menginterogasi Dr. Delaine, di mana saat dia menginterogasinya, Dr. Delaine tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Namun saat Dr. Delaine disangkutkan dengan muridnya, di mana muridnya akan dihukum, akhirnya Dr. Delaine pun angkat bicara, di mana dia berkata, "Aku akan bekerjasama dengan asosiasi apapun itu. Namun tolong, jangan biarkan Wo In sendirian dan bebaskan dia," kata Dr. Delaine. Dr. Delaine yang asli itu sangat menyayangi Wo In, walaupun di part kemarin Wo In itu sempat dihajar olehnya. Oleh karena itu, Song Ha pun menyadari bagaimana istimewanya Wo In itu di mata Dr. Delaine. Part ini sampai di sini dulu ya guys. Untuk kelanjutan pertarungan Wo In dan Jisuk yang sudah mulai panas, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.